anggota kelompok. Agnes Puspitasari, 20842020001. Ayu Oktavia, 20842020022. Nailu Aspia, 20842020032. Lucy Puji Astuti, 20842020029. Kita akan membuat unsur-unsur kerucut. Pertama, kita klik view, pilih 3 dimensi sehingga muncul seperti di layar. Setelah itu kita membuat lingkaran dengan menggunakan Chart with Center Through Point. Kita klik dari titik 0 sampai ke titik 1 sehingga akan membentuk alas kerucut. Setelah itu kita akan membuat poin di layar 3 dimensi. Kita klik. Setelah itu kita akan membuat kerucut. Kita klik piramid dan pilih cone. Kita klik dari titik A sampai ke titik C dengan radiusnya 1, radius sama dengan jari-jari. Terlihat kerucut seperti di layar. Setelah itu kita akan membuat tinggi jari-jari, diameter, garis pelukis pada kerucut dengan menggunakan segmen. Kita akan membuat tinggi yaitu dari titik A ke titik C. Membuat jari-jari yaitu titik A, titik B. Membuat diameter yaitu dari titik B sampai ke ujung sini. Dan garis pelukisnya yaitu dari titik B sampai ke titik C. Oke, di sini kita akan melihat mana tinggi dan jari-jarinya dengan cara menggunakan teks. Kita klik kanan pada layar 3 dimensi, kemudian kita tulis unsur-unsur. Oke. Di layar 2 dimensinya juga seperti itu. Kita klik kanan pada layar 2 dimensi, kemudian kita tik unsur-unsur. Setelah itu kita buat checkbox pada layar 2 dimensi. Kita klik kanan. Kita isi di sini, kita captionnya kita isi dengan tinggi kerucut. Select objeknya kita pilih. Karena kita membuat tinggi tadi menggunakan segmen dari titik A ke titik C, maka kita pilih segmen AC. Kita apply. Untuk mengeceknya, kita klik tinggi dan tingginya pun akan menghilang. Jadi ini adalah tinggi kerucut. Kemudian kita cek box lagi, kita klik kanan. Kita akan membuat diameter. Captionnya kita isi diameter dan select objeknya yaitu dari titik B ke titik D. Kita tadi menggunakan segmen BD. Kita play. Setelah itu kita klik kanan lagi, membuat jari-jari. Captionnya kita isi jari-jari. Select objeknya jari-jari yaitu dari titik A ke titik B. Titik A, segmen titik AB. Kita play. Kita akan membuat garis pelukisnya, itu klik kanan, caption kita isi garis pelukis. Select objeknya, kita lihat garis pelukisnya itu dari titik B ke C. Maka kita pilih segmen titik B dengan titik C. Kita play. Setelah itu kita membuat
selimut kerucut. Dengan klik kanan, kita isi selimut. Select actionnya, karena kita tadi membuat selimut kerucut menggunakan kon, jadi kita pilih kon AC1, kita play. Kemudian membuat titik puncaknya, klik kanan, titik puncak. Select objeknya, kita tadi menggunakan poin, maka kita pilih poin C, kita apply. Setelah itu kita membuat alas kerucut dengan klik kanan, captionnya alas kerucut. Select objeknya, yaitu kita tadi menggunakan Cirtok B with center A, kita play. Oke, kita move, kita akan cek satu persatu. Pertama, kita hilangkan selimut, kita hilangkan titik puncak, kita hilangkan garis pelukis, tinggi, diameter, jari-jari, dan alas kerucut. Jika kita munculkan alas kerucut, jari-jari, diameter, tinggi, titik puncak, garis pelukis, dan selimut. Sekian dari saya penjelasan tentang unsur-unsur kerucut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mencari volume dan luas permukaan kerucut. Kita klik slider atau luncuran. Di sini kita ganti R. Minimumnya kita buat 1. Maksimumnya kita buat 15. Kenaikannya kita buat 0,5. Lalu di sini T, minimumnya kita buat 1, maksimumnya kita buat 15, kenaikannya kita buat 0,5. Lalu kita ke lingkaran dengan pusat dan jari-jari, kita klik di pusat sini di titik 0,0,0. Jari-jarinya kita buat R. Lalu kita ke 3 dimensi, kita pilih piramid, lalu kita paksa piramid or kerucut, kita klik di sini, di bagian kerucut, lalu ketinggiannya kita buat T. Oke, di sini sudah bisa kita gerakan, sudah terlihat kerucutnya. Di sini kita bisa kecilkan ya. Lalu pada bagian 3 dimensi kita pilih yang lambang sudut, kita pilih volume, kita letakkan di sini pada bangun kerucut itu. Sini kita bisa kecilkan di bagian 2 dimensinya. Di sini kita bisa besarkan. Lalu kita input S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, enter. Lalu kita cari luas permukaan kerucut dengan cara kita ketik LP sama dengan P dikali R buka kurung
R ditambah S. Kita bisa enter. Lalu di sini kita sudah bisa melihat luas permukaan kerucutnya 220,313, dan di sini volumenya juga bisa berubah dikala kita gerakkan slidernya. Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang irisan kerucut. Kita buka aplikasi GeoGebra, lalu kita membuka grafik 3D dengan mengklik view. Kita alihkan ke 3D graphics. Selanjutnya kita membuat bidang dengan memasukkan input yaitu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Enter, create sliders. Nah, kita lihat sudah terbentuk bidang. Lalu kita hilangkan bidang yang berwarna abu-abu dengan mengklik kanan, lalu kita klik plane. Selanjutnya, kita membuat kerucut dengan klik piramid, kon. Lalu kita buat kerucutnya dengan tinggi 3 dengan radius 2, radius atau jari-jari. Terus membuat lagi kerucut bawah. Nah, selanjutnya kita klik intersect to surface. Kita klik ke bidangnya, lalu kita klik ke kerucut. Lalu kita tampilkan bidang P ke dalam bentuk 2D. Kita klik kanan pada P, lalu create 2D view from P. Kalau sudah, coba kita gerakkan slidersnya. Nah, maka akan terbentuk irisan kerucut, yaitu seperti oval, terus seperti lingkaran, parabola, dan hiperbola. Nah, kita lupa ini ya, di sini kita klik intersect lagi, klik pada bidang, lalu pada kerucut yang bagian atas. Kita gerakan lagi slidersnya. Ini yang terbentuk adalah hiperbola. Ini parabola, oval,
parabola, dan lingkaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring kerucut. Untuk yang pertama kita ubah dulu tampilan 3D grafik. Kemudian untuk langkah yang pertama kita buat slider. Kita masukkan namanya T kecil, kemudian minimalnya 0, maksimalnya 1. Oke. Maka di sini akan muncul T sama dengan 1. Nah, slider ini nanti akan digunakan untuk menggerakkan jaring-jaring kerucutnya. Kemudian, kita masukkan input perpendicular line. Pilih yang point segment. Kemudian kita ganti dengan buka kurung 1,0,0, segmennya kita masukkan X, O besar, Y, P besar, len. Enter. Nah, di sini akan muncul garis. Kemudian kita masukkan input lagi, yaitu point. Pilih yang point object. Kemudian kita ganti dengan F kecil. Enter. Nah, di sini akan muncul titik A. Kemudian kita input lagi intersect. Pilih yang objek. Kemudian kita ganti dengan X aksis, F kecil. Enter. Maka akan muncul titik B di titik yang sama tadi, di titik A. Kemudian kita input lagi intersect. Kita pilih objek, kemudian kita ganti dengan X aksis, Y aksis. Enter. Maka akan muncul titik C di titik 0,0. Kemudian di sini kita geser dulu titik A-nya. Lalu kita buat segmen untuk menghubungkan titik C ke titik A. C ke titik A. Lalu kita buat angle atau sudutnya di klik titik B, titik C, dan titik A. Maka di sini akan muncul sudutnya, yaitu 71,57 derajat. Kemudian kita input lagi ketikkan pilih yang point radius. Kemudian kita ganti dengan B besar, A besar, 1. Enter. Maka akan muncul sebuah kerucut di sini. Lalu selanjutnya kita inputkan lagi
rotate, pilih yang object angle point, kemudian kita ganti dengan A besar, koma, X, up, T maksudnya, T kecil, dikali alpha, koma, Y, aksis. Enter. Maka di sini akan muncul titik A aksen. Lalu input lagi perpendikular, pilih yang point segment. Lalu kita ganti dengan A aksen, koma, X, O besar, Y, P besar, len. Enter. Maka di sini akan muncul sebuah garis lagi. Lalu kita input lagi intersect. Pilih yang objek-objek. Kita ganti dengan H kecil, koma, X, O besar, Y, P besar, len. Enter. Di sini akan muncul titik D. Lalu kita input lagi distance. Pilih yang point object. Kemudian kita ganti dengan B besar, koma, C besar. Enter. Maka akan muncul titik D sama dengan 1. Lalu kita input lagi beta sama dengan 2pi D kecil dibagi distance, pilih yang point object. Kemudian kita ganti dengan D besar, koma, C besar. Enter. Di sini akan muncul beta sama dengan 1,99. Lalu inputkan lagi, ketik rotate, pilih yang object angle point, lalu ganti dengan C besar, koma, beta dibagi 2, beta dibagi beta dibagi 2, koma, H kecil. Enter. Maka di sini akan muncul titik C aksen. Kemudian kita input lagi rotate, pilih object angle point, kemudian kita ganti C besar, koma, buka kurung, min, beta, tutup kurung, dibagi 2, koma, H kecil. Enter. Lalu kita hilangkan dulu ini plannya.
supaya terlihat jelas titiknya. Selanjutnya kita pilih nih circle with axis stroke point. Kita pilih yang circular ARC. Kemudian kita klik titik C aksen, kemudian C, dan juga C aksen 1. Lalu kita masukkan input distance, pilih yang point object, kita masukkan A aksen, D besar. Enter. Akan muncul akan muncul I sama dengan 0. Kemudian kita input lagi distance, pilih yang point object, kemudian kita ganti dengan D besar, C aksen. Enter. Akan muncul J sama dengan 3,16. Kemudian kita input lagi X kecil, buka kurung, A aksen, enter. Akan muncul K, kemudian kita input lagi I, dan ini sama dengan T kecil dikali Pi, enter. Kemudian kita input lagi ini untuk membuat motif dari kerucutnya. Kita klikkan surface, pilih yang paling bawah, surface expression ini. Kemudian kita ketikkan, buka kurung, K min V dikali J dikali cos buka kurung U dikali beta dibagi 2 tutup kurung 2 kali, kemudian cos pi dikurang, buka kurung, 1 min V tutup kurung I dikali sin pi koma V dikali J dikali sin buka kurung U dikali beta dibagi 2
koma, 1 min V, buka kurung, 1 min V, tutup kurung I, dikali cos, buka kurung, pi, ditambah, buka kurung, J dikurang V, dikali J, dikali cos, buka kurung, U, dikali beta, dibagi 2, tutup kurung, tutup kurungnya 2 kali, sin pi. Koma, U, koma, min 1, koma, 1, koma, V, koma, 0, koma, 1. Enter. Kita tunggu. Di sini akan muncul jaring-jaring dari kerucut. Kita coba gerakan dulu. Seperti itu. Lalu kita buat kurvanya. Kita inputkan kurva. Kita pilih yang kedua dari bawah. Kemudian kita tuliskan, buka kurung, K min J dikali cos, buka kurung, U dikali beta dibagi 2, beta dibagi 2, tutup kurung 2 kali, cos, cos pi, tutup kurung, koma, J dikali sin U dikali beta dibagi 2, tutup kurung, koma, K min J dikali cos, buka kurung, U dikali beta dibagi 2, tutup kurung 2 kali, koma,
sebelum koma. Sin, Pi, koma, U, koma, min 1, koma 1. Sini kurang buka kurung 1. Oke, lalu enter. Nah, di sini akan muncul garis lagi, yaitu kurva dari jaring-jaring kerucutnya. Kemudian kita inputkan lagi, buka kurung, K dikali cos, buka kurung, Pi, dikurang 1, dikurang I, dikali sin, Pi, yang di sini Pi, koma 0, koma I, dikali cos Pi, tutup kurung, ditambah K dikali sin Pi, tutup kurung 2 kali, enter. Di sini akan muncul titik E, lalu kita input quick point object, kita ganti dengan M kecil, enter. Maka akan ada titik F di tengah, kita geser dulu titik F nya, ke sini. Kemudian kita input lagi point object, kita ganti M lagi, enter. Kemudian akan muncul titik Y, kita geser lagi sini. Lalu kita hubungkan titik F ke E dan E ke G menggunakan segmen. F ke E dan juga dari titik E ke G.
Sudah. Jika sudah, kita hilangkan garis nih. Akses. Nah, sudah hilang. Lalu kita hilangkan juga ini garisnya, show object. Ini juga show object. Sudah hilang. Untuk mengubah background, kita pilih, kita klikkan backgroundnya, lalu pilih graphic. Kita pilih background color, kemudian pilih warna sesuai keinginan. Di sini saya mau membuat background jadi abu-abu. Oke. Nah, sudah. Kemudian untuk yang ini kita ubah juga backgroundnya jadi abu. Sudah. Kita hilangkan titik-titiknya nih. Titik D, A aksen, titik C, titik B, titik A, C aksen 1, kemudian titik G, titik F, titik E. Sudah, maka akan terlihat jaring-jaring kerucutnya. Kita tampilkan. Baik, terima kasih. Itu saja untuk membuat jaring-jaring kerucut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching.